Langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 1. Pada ibu hamil terjadi hipervaskularisasi pada vulva dan vagina sehingga merah kebiruan. Tanda ini disebut A. Tanda Hegar, B. Tanda Kedwick, C. Tanda Piszczek, D. Tanda Braxton Hicks, dan E. Tanda Goodall. Sebelum kita menjawab soal nomor 1, kita bahas satu-satu dulu tanda-tandanya. Tanda yang pertama yaitu tanda Hegar, yaitu ismus utri mengalami hipertrofi kemudian memanjang dan melunak. Yang kedua tanda Kedwick, yaitu perubahan warna karena hipervaskularisasi menjadi merah kebiruan pada vulva, vagina, dan serviks. Nah, ini sudah tahu ya jawabannya, tapi kita bahas lagi. Kemudian yang ketiga tanda Piszczek. Tanda Piszczek itu adalah pembesaran uterus yang tidak simetris pada awal kehamilan. Kemudian yang D, Braxton Hicks, yaitu kontraksi yang bersifat non-ritmik tanpa disertai rasa nyeri, mulai timbul sejak kehamilan 6 minggu. Dan yang terakhir yaitu tanda Goodall, yaitu cervix utri melunak. Jadi sudah jelas ya, soal nomor 1 jawaban yang tepat adalah B, tanda Kedwick. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nyonya M usia 24 tahun, G1P0A0, mengatakan hamil 4 bulan, datang ke praktik mandiri bidan, ingin memeriksakan kehamilannya. TTV dalam batas normal dan pemeriksaan serviks teraba lunak. Perubahan yang terjadi sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Tanda Hegar, B. Tanda Kedwick, C. Tanda Piszczek, D. Tanda Braxton Hicks, dan E. Tanda Goodall. Nah, jadi soal nomor 2 ini hampir sama dengan yang nomor 1 tadi ya teman-teman. Nah, pembahasannya sudah kita bahas tadi. Jadi serviks teraba lunak yang tepat adalah yang E, tanda Goodall. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Seorang perempuan hamil dalam keadaan sehat belanja ke supermarket yang sedang ramai pengunjung, tiba-tiba merasa pusing dan jatuh pingsan. Hal tersebut kemungkinan disebabkan A. Kurang darah atau anemia sehingga menyebabkan pusing, B. Darah rendah atau tekanan darah rendah sehingga menyebabkan pusing, C. Kurang oksigen karena banyak orang sehingga menyebabkan pusing, D. Kurang gula dalam darah atau hipoglikemia sehingga menyebabkan pusing, E. Aliran darah terganggu sehingga menyebabkan pusing. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 3. Pada kehamilan terjadi perubahan pada sistem respirasi untuk dapat memenuhi kebutuhan oksigen. Di samping itu terjadi desakan diafragma karena dorongan rahim yang membesar. Sebagai kompensasi terjadinya desakan rahim dan kebutuhan oksigen yang meningkat, ibu hamil akan bernafas lebih dalam. Hal ini akan berhubungan dengan meningkatnya aktivitas paru-paru. Oleh karena selain untuk mencukupi kebutuhan oksigen ibu juga harus mencukupi kebutuhan oksigen janin. Ibu hamil kadang-kadang merasakan sakit kepala, pusing ketika berada di keramaian, misalnya di pasar. Hal ini disebabkan karena kekurangan oksigen. Untuk menghindari kejadian tersebut, hendaknya ibu hamil menghindari tempat kerumunan banyak orang. Untuk memenuhi kecukupan oksigen yang meningkat, supaya melakukan jalan-jalan di pagi hari, duduk-duduk di bawah pohon yang rindang, dan berada di ruang yang ventilasinya cukup. Jadi sudah jelas ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah C. Kurang oksigen karena banyak orang sehingga menyebabkan pusing. Lanjut ke soal nomor 4. Ibu hamil pada prinsipnya tidak dilarang melakukan hubungan seksual. Ibu hamil bagaimanakah yang tidak disarankan melakukan hubungan seksual? A. Ibu hamil trimester 1, B. Ibu hamil trimester 3, C. Ibu hamil dengan plasenta letak rendah, D. Ibu hamil dengan presentasi bokong, dan E. Ibu hamil trimester 2. Oke, sebelum menjawab kita bahas dulu. Hubungan seksual disarankan tidak dilakukan pada ibu hamil bila yang pertama, terdapat tanda infeksi dengan pengeluaran cairan disertai rasa nyeri dan panas.
Yang kedua, terjadi perdarahan saat hubungan seksual. Yang ketiga, terdapat pengeluaran cairan atau air yang mendadak. Yang keempat, terdapat perlukaan di sekitar alat kelamin bagian luar. Yang kelima, serviks telah membuka. Yang keenam, plasenta letak rendah. Dan yang terakhir adalah wanita yang sering mengalami keguguran. Nah, jadi sudah jelas ya di soal nomor 4 tadi. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu ibu hamil dengan plasenta letak rendah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Nyonya A usia 28 tahun, G1P0A0, hamil 32 minggu, datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan sering kencing, serta mudah lapar dan haus. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mm hidrogirum, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit, dan terdapat udem di kedua kaki. Pemeriksaan penunjang yang tepat pada kasus tersebut adalah A. Eritrosit, B. Trombosit, C. Kadar Hb, D. Protein urin, dan E. Glukosa urin. Oke, sebelum menjawab kita bahas dulu soal nomor 5. Jadi pemeriksaan penunjang yang tepat untuk keluhan sering buang air kecil serta mudah lapar dan haus atau tanda gejala dari diabetes mellitus adalah glukosa urin. Glukosa urin merupakan tes atau pemeriksaan pada sampel urin untuk mengetahui ada atau tidaknya glukosa yang terkandung di dalamnya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah yang E, yaitu glukosa urin. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Nyonya L usia 32 tahun, G2P1A0, datang ke bidan praktek mandiri. Hasil pemeriksaan usia kehamilan 32 minggu, TFU 33 cm, palpasi kepala belum masuk panggul, dan pemeriksaan janin baik. Berapakah tafsiran berat janinnya? A. 3.500 gram, yang B. 3.255 gram, C. 3.100 gram, D. 3.410 gram, dan yang E. 3.565 gram. Oke teman-teman, jadi sebelum kita menjawab soalnya, kita bahas dulu terlebih dahulu TBBJ atau tafsiran berat badan janin. Rumusnya TFU kurang N kali 155 gram. Jadi N sama dengan 12 bila kepala di atas atau kepala di spina ischiadica atau belum masuk. Kemudian N sama dengan 11 bila kepala berada di bawah spina ischiadica atau sudah masuk. Kemudian TFU-nya 33 cm dan kepala belum masuk panggul, jadi N-nya sama dengan 12. Maka 33 kurang 12 kali 155, jadi 21 itu adalah 33 kurang 12. 21 kali 155 sama dengan 3.255 gram. Jadi paham ya teman-teman. Jadi ini tuh dikurangin 12 karena kepalanya belum masuk ya. Jadi kalau sudah masuk berarti dikurangi 11. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah yang option B, yaitu 3.255 gram. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Karena pengaruh hormon MSH, maka timbul linea nigra pada ibu hamil. Yang dimaksud linea nigra adalah A. Flek-flek hitam pada wajah, B. Garis biru kehitaman dari atas simpisis ke pusat, C. Garis putih dari atas simpisis ke pusat, D. Garis-garis biru kehitaman pada perut, dan E. Garis putih dari bawah ke perut. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 2. Jadi linea nigra adalah garis kehamilan yang biasanya terbentang memanjang dari pusat hingga tulang kemaluan dengan warna biru kehitaman. Jadi sudah jelas ya soal nomor 2, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu garis biru kehitaman dari atas simpisis ke pusat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nyonya S usia 33 tahun, G2P1A0,
datang ke bidan praktek mandiri memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan abdomen diketahui TFU setinggi pusat. Usia kehamilan pasien tersebut adalah A. 20 minggu, B. 24 minggu, C. 28 minggu, D. 30 minggu, dan E. 32 minggu. Oke, sebelum menjawab kita bahas dulu soal nomor 3. Jadi di sini tuh ada usia kehamilan dan juga TFU. Jadi usia kehamilan 12 minggu, TFU-nya 1-2 jari di atas simfisis. Kemudian usia kehamilan 16 minggu, pertengahan simfisis pusat. Usia kehamilan 20 minggu, 3 jari di bawah pusat. Usia kehamilan 24 minggu, setinggi pusat. Nah, ini kita sudah dapat ya jawabannya. Jadi usia kehamilan 24 minggu adalah setinggi pusat. Nah, sekarang kalau usia kehamilan 28 minggu, 3 jari di atas pusat, kemudian 32 minggu pertengahan pusat PX, 36 minggu 3 jari di bawah PX, dan 40 minggu pertengahan pusat PX. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah yang B, yaitu 24 minggu. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Nyonya P, 25 tahun, mengatakan bahwa kehamilannya merupakan yang pertama, merasakan perubahan pada daerah perutnya saat diperiksa bidan A. Hasil pemeriksaan menunjukkan keadaan umum baik, TTV dalam batas normal, serta hasil pemeriksaan fisik normal. Pada pemeriksaan TFU didapatkan hasil 3 jari di bawah pusat. Diagnosis yang tepat mengenai usia kehamilan Nyonya P adalah A. Nyonya P usia 25 tahun, G1P0A0, UK 12 minggu. B. Nyonya P usia 25 tahun, G1P0A0, UK 16 minggu. C. Nyonya P usia 25 tahun, G1P0A0, UK 20 minggu. D. Nyonya P usia 25 tahun, G1P0A0, UK 24 minggu. Dan E. Nyonya P usia 25 tahun, G1P0A0, UK 28 minggu. Oke, jadi soal nomor 4 ini hampir sama dengan yang nomor 3, tapi yang ditanyakan adalah TFU. Kalau nomor 3 tadi yang ditanyakan adalah usia kehamilannya. Jadi kita harus betul-betul paham usia kehamilan dan TFU-nya, harus betul-betul hafal supaya biar soalnya dibolak-balikan mau ditanyakan usia kehamilan maupun TFU kita sudah bisa memahami. Jadi tadi yang ditanyakan adalah TFU-nya adalah 3 jari di bawah pusat. Jadi jawaban yang tepat adalah 20 minggu usia kehamilan. Nah, jadi jawabannya yang C, yaitu Nyonya P usia 25 tahun, G1P0A0, UK 20 minggu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Nyonya A datang ke bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Keluhan yang dirasakan adalah muncul flek hitam pada wajah, terutama pada pipi, hidung, dan dahi. Keluhan Nyonya A disebut A. Hiperpigmentasi, B. Stri alba, C. Stria livida, D. Chloasma gravidarum, dan E. Linea nigra. Nah, kalau nomor 5 ini sudah jelas ya, jawaban yang tepatnya adalah Chloasma gravidarum. Tapi sebelumnya kita bahas dulu ya. Jadi chloasma disebut juga topeng kehamilan atau chloasma atau melasma gravidarum, atau yang dikenal dengan istilah mass of pregnancy, merupakan salah satu tanda kehamilan yang terjadi dengan perubahan pigmen coklat kekuningan atau bintik-bintik yang diintensifkan oleh paparan sinar matahari. Penggelapan kulit biasanya terjadi selama 16 minggu usia kehamilan. Oke, terima kasih.